Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Fine? Alhamdulillah. I hope you and your family are in good heart. Well students, let's open this lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, I want to show you some picture. Let's see. Well students, today we are going to learn about human interaction with the environment. Kita hari ini akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Setiap individu memerlukan lingkungan untuk hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah semua komponen makhluk hidup di permukaan bumi, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan abiotik adalah segala benda mati yang bermanfaat dan berpengaruh terhadap makhluk hidup, seperti air, tanah, dan udara. Lingkungan hidup adalah segala kesatuan ruang, baik benda mati maupun makhluk hidup, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana, manusia memerlukan interaksi dengan manusia dan lingkungannya. Interaksi antar manusia disebut juga interaksi sosial. Contoh sederhana interaksi sosial adalah berbincang, bersalaman, dan jual beli. Hubungan itu dapat terjalin antar individu, antar kelompok, serta antar individu dan kelompok. Contoh interaksi individu adalah mengobrol dengan teman di sekolah, kakak, adik, ibu, atau orang lain. Interaksi antar kelompok misalnya berdiskusi menyatukan pendapat yang berbeda, pertandingan antar olahraga secara berkelompok, gotong royong, atau pertemuan antar organisasi sekolah. Adapun contoh interaksi individu dengan kelompok adalah seorang narasumber yang sedang berbicara saat seminar atau seorang guru sedang mengajar di depan kelas. Interaksi sosial dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di berbagai bidang. Yang pertama adalah interaksi sosial bidang ekonomi. Interaksi sosial bidang ekonomi terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Biasanya ditandai dengan adanya hubungan antar individu atau individu dengan kelompok menggunakan transaksi uang. Contoh, perdagangan atau kegiatan di lingkungan pasar, toko, mal, dan pusat pelayanan masyarakat. Berikutnya, interaksi sosial bidang sosial dan budaya. Interaksi sosial bidang sosial budaya terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial budaya manusia. Contoh, pertunjukan tari tradisional, penggunaan internet untuk belajar, dan sebagainya. Nah, interaksi sosial antar daerah terjadi untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam rangka pembangunan daerah tersebut. Setiap daerah memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh wilayah tersebut. Oleh karena itu, terjalinlah kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antar daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah ada dua. Yang pertama adalah potensi fisik. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Daerah yang memiliki potensi yang tinggi akan menghasilkan barang dengan biaya yang relatif rendah. Yang kedua adalah potensi sosial. Perbedaan kondisi penduduk akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja suatu masyarakat. Kondisi penduduk yang baik cenderung mendorong perkembangan ekonomi daerah tersebut. Jika setiap kebutuhan masyarakat terpenuhi, ekonomi daerah akan meningkat dan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sosial dan budaya di setiap daerah. Well, student, let's review the lesson. What have we learned? Yes, we learn about human interaction with the environment. Okay, I think that's all for today. Before we close, let's close by saying hamdalah together.
Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.